Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman LPPL di mana saja Anda berada di lingkar kawasan Kota Tanjung dan sekitarnya. Kita punya program di pagi hari ini yang kita beri nama dengan Mitra Tani. Dan teman-teman sudah hadir di studio tamu kita di kesempatan kali ini, ibu-ibu dari SMPN 5 Tanjung. Beliau akan kita ajak berbincang-bincang terkait dengan kegiatan-kegiatan di SMPN 5 Tanjung, Bu ya. Iya. Oke. Silakan perkenalkan diri dulu dengan ibu siapa yang sebelah kiri. Ulun. Nggih. Ya, nama saya Ida Juraida. Mm-mm. Saya sebagai guru di SMPN 5 Tanjung, Mm-mm. tepatnya guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, Bu ya. Sudah berapa lama, Bu, ngajar di Sekitar 13 tahun. 13 tahun, luar biasa, Bu ya. Oke, yang sebelahnya Ibu siapa? Anissa Nurrahmi dari SMP 5 Tanjung. Saya di SMP 5 Tanjung untuk menjadi TU. TU. Iya. Kalau Ibu, saya panggil Ibu Ida saja boleh? Boleh. Boleh. Yang ini Ibu panggilannya siapa? Anissa. Ibu Nisa deh ya. Oh, boleh. Enggak. Iya. Hari-hari memang mengajar di SMPN 5 Tanjung. Kalau boleh tahu SMP 5 Tanjung ini di mana sih, Bu? Lokasinya? Di Desa Wayau. Oh, di Sawayau. Kira-kira sekitar 10 kiloan lah Iya, dari sini, Bu 10 ya. kilo dari Oke, Bu. Sebelum kita berbincang-bincang, Bu ya, terkait dengan kegiatan Kiat Sukses judulnya nih, Bu. Kiat Sukses budidaya seledri secara hidroponik ya, Bu ya. Boleh Bu cerita dulu tentang SMPN 5, Bu. SMP 5 tuh punya kegiatan apa-apa saja, Bu, yang selama ini. Kalau kegiatan kependidikan sih sudah paham semua. Yang barangkali yang perlu dijelaskan kegiatan-kegiatan ekstrakurikulernya apa saja, Bu, yang bisa ditonjolkan lah setidaknya untuk SMPN 5. Ibu Ida mungkin? Iya. Sekolah kami SMP Negeri 5 Tanjung itu untuk ekskul ada ekskul pramuka. Itu biasanya dilaksanakan setiap sore hari Jumat. Kemudian ada juga ekskul futsal sama apa satunya tuh atletik. Oh, Ya, atletik. itu kami Olahraga, Bu, siapkan, ya? Ya, siapkan untuk lomba OSN, biasanya mengikuti lomba OSN. Oke. Prestasinya sampai sejauh ini, Bu, untuk SMPN 5 apa yang menonjol? Untuk SMPN 5 terakhir barangkali atau 2-3 tahun yang lalu lah. OSN. OSN, Bu ya? Ya, kami kemarin kebetulan ada juara 1 tingkat kabupaten untuk Olimpiade Matematika. Matematika? Iya. Jadi SMP Wayau juara Olimpiade Matematika? Iya, di kabupaten. Untuk kabupaten, Bu ya? Iya. Luar biasa. Jadi walaupun ya boleh dikatakan agak minggir sedikit dari Iya. pusat kota, tapi ternyata tidak kalah prestasinya ya? Tidak kalah bersaing dengan SMP. Tidak kalah bersaing ya. Apa, Bu, yang bisa memotivasi anak-anak ini untuk bisa ikutan di ekstrakurikuler? Ibu Anissa mungkin? Untuk motivasi anak-anak mungkin kami adanya lomba-lomba yang di tingkat kabupaten. Itu bisa anak-anak bisa mendapatkan pengalaman di sana, bagaimana mereka melihat teman-temannya dari sekolah lain untuk berlatih atau untuk mereka bisa melihat begini untuk anak-anak yang di sekolah lain bagaimana cara mereka untuk berlatih untuk meningkatkan keberaniannya untuk tampil di depan umum. Motivasi mereka ya, Bu ya. Oke. Bu, boleh kita pakai campur-campur bahasa Banjar, Bu ya? Oh, boleh. Supaya lebih rileks, Bu ya. Iya, betul. Oke, Bu, ini tadi judulnya hidroponik, Bu ya. Hidroponik. Apa yang melatar belakangi, Bu? Kenapa kok harus hidroponik dan yang dipilih juga seledri, tanaman seledri? Kenapa tidak tanaman-tanaman yang lain, Bu? Alasannya apa? Mungkin Ibu Anissa? Ya, Anggi. Awal mula kami untuk melakukan hidroponik itu pertama karena kami mengikuti program Adiwiyata, sekolah sehat, sekolah Adiwiyata. Nah, di salah satunya itu kami membuat hidroponik. Pada awalnya awal-awal pengguna tanaman yang digunakan itu seperti biasa seperti selada atau pokcoy. Nah, setelah berapa kali panen, 2 kali panen,
kami mau mencoba hal-hal yang baru untuk ditanam di hidroponik. Karena kan untuk selada atau pokcoy itu sudah banyak, sudah biasa. Jadi apa kita gunakan seledri aja gitu. Pas dicoba, alhamdulillah ternyata hasilnya langsung satu kali coba langsung berhasil untuk seledri. Oke, jadi tadinya coba-coba Bu ya, Iya, betul. awalnya itu ya. Bu, kan membuat tanaman hidroponik ini bayangan orang nih Bu ya, pikiran orang ini biayanya mahal ini Bu ya. Dan ribet bikinnya begitu. Karena saya tahu harus bikin paralon yang di lubang-lubang. Iya. Kemudian dengan apa? Bagaimana Ibu Juraida ini menjelaskan kepada masyarakat terkait dengan tanaman hidroponik ini, Bu? Sebenarnya untuk pembuatan medianya ya, tempatnya itu kami kemarin kebetulan memenangkan Adiwiyata. Nah, jadi untuk modalnya kami buat ke hidroponik. Alhamdulillah yang dengan modal yang tidak seberapa seadanya kami minta buatkan dengan yang ahli membuat hidroponik. Kemudian kami mencoba ya. Sebenarnya satu kali pernah gagal untuk mencoba menanam hidroponik ini. Dan kemudian karena kepala sekolahnya pindah dan pembimbing untuk membimbing kami membuat tanaman hidroponik ini, karena kami pengalaman baru juga ya, baru juga untuk membuat tanaman hidroponik ini. Jadi satu kali gagal untuk panen, dan setelah ada kepala sekolah yang baru, kami mencoba lagi untuk membuat tanaman hidroponik tadi. Kemudian dengan tanaman yang tadi kami coba, pokcoy, selada, alhamdulillah berhasil 2 kali, dan mencoba untuk tanaman seledri, ya alhamdulillah berhasil. Oke, Ibu Juraida ngalihkah Bu baulah pengarannya gasan menanam seledri ini Bu? Pengalaman ibu-ibu di SMPN 5 tuh kesulitan kah, ngalih kah mencari peralatannya nih Bu, kira-kira Bu? Sebenarnya ada Pak. Ada jual lah. Soalnya yang dibutuhkan hanya pipa. Pipa, besi Pipa paralon kah? Pipa paralon. Bu, apakah memungkinkan Bu kira-kira misalnya diganti pipa paralonnya dengan paring misalnya, bambu misalnya Bu? Adakah bisa memungkinkan? Ibu Anissa mungkin? Untuk itu kayaknya bisa Pak, cuma untuk daya tahannya. Iya kan, kalau bambu itu biasanya bisa pecah. Atau jabuk bola? Kalau pipa kan tahan lama. Tahan lama pipa lah. Oke, bibitnya di mana dapatnya Ibu Anissa? Tanaman-tanaman kayak tadi pokcoy sudah dicoba, seledri. Ini dapat dari mana? Bibitnya nih Bu? Bibitnya bibit biasa yang di toko-toko pertanian. Nukar aja lah. Oh, nukar bibitnya. Iya. Oke. Bibit yang bijinya. Bijinya tuh ya. Itu kayak apa prosesnya Ibu Anissa? Bibit ini kan bebanyu nih. Iya. Bayangan orang bibit itu berupa benih. Iya. Nah, itu bagaimana caranya Bu? Ditaburkan ke paralon yang bebanyu tadi kah? Kan ada larut kah ketika banyu itu mengalir gitu Bu? Bagaimana tekniknya ini Bu Anissa? Untuk pembibitan di awal itu bukan di tempat hidroponiknya, tapi di tempat pembibitannya. Di situ ada tempat seperti kalau kami menggunakan nampan biasa dengan rock wall. Berapa? Rock wall. Rock wall namanya lah. Iya. Itu media tanamnya. Untuk bibitnya itu ditaruh di rock wall. Ya, didiamkan. Kira-kira berapa lama bisa tumbuh, sudah bisa dipindah ke tempat lain? Untuk tanaman seperti pokcoy, selada itu mungkin 2 minggu. 2 minggu lah. Iya, kalau untuk seledri itu lebih lama. Oh ya? Iya, karena lambat tumbuhnya. Nah, untuk dipindah ke tempat hidroponiknya, itu tanaman itu harus berdaun 2 atau 4. Ya. Untuk menunggu daun 2 itu untuk seledri lebih lama, sampai
3 minggu. 3 minggu. Iya. Oke. Bu Juraida, itu kan media tanahnya air bulah Ya. dalam paralon bebanyu kayak itu. Nah, sementara ketika kita ngolah pembibitan itu kan media tanamnya kan masih tanah nih. Ketika kita memindah ke dalaman itu tanahnya dibuangi kah atau kayak apakah Bu Juraida untuk bisa menandak ke wadah di pot-pot di paralon itu? Ini kan namanya hidroponik, kita kan pakai media tanah. Iya. Tadi namanya rock wall. Rock wall. Iya, rock wall itu nanti yang dipindahkan ke hidroponiknya yang Oh. ke paralon-paralonnya tadi. Jadi rock wall namanya bulah. Iya, Itu bukan media tanah juga bukan? Bukan. Oh begitu. Jadi nanti setelah berakar hanya Iya, dipindah bulah. iya, sudah daun Oh. sejati. Sudah daun sejati. Iya. Bu, sebelum kita lanjut, kita undang juga netizen di luar mungkin pengen bergabung bulah, karena ini pembicaraan menarik nih. Ada Ibu Anissa, ada Ibu Juraida. Siapa tahu buai penonton hendak juga baulah. Iya. Jadi silahkan saja buat Anda yang pengen bergabung, silahkan di nomor telepon di 0813 4878 2112 atau lewat komentar Facebook. Biasanya ada buah yang betakun begitu, nah karena mungkin anak bola juga, Iya. jadi lebih asik begitulah. Bu, kira-kira nih kalau untuk awal baulah itu nah Bu nah, hendak berusaha juga kayak buan SMPN 5 Tanjung nih. Kira-kira untuk yang minimal saja dulu skala rumahan misalnya. Kira-kira modalnya berapa, Bu? 3 jutaan kalau kira-kira. 3 jutaan lah. Iya. Nang larang tuh nukar apa garang? Nukar paralonnya tuh kah? Paralon, iya. Oh, lawan mau upah tukang bola. Iya. Oke, sekitar 3 jutaan, Bu ya. Dan pakai pupuk juga kah? Pakai nutrisi. Oh, nutrisi. Nah, nutrisinya mungkin bisa dijelaskan nutrisinya apa jenisnya, kemudian saat apa memberi nutrisi itu, kemudian juga adakah periode-periode tertentu terkait dengan pemberian pupuk atau nutrisi ini, Ibu Anissa atau Ibu Juraida? Untuk pemberian nutrisi kami menggunakan nutrisi AB mix namanya untuk hidroponik. Itu ditambahkannya sesuai usia, Pak. Sesuai Oh, usia. tanaman. Ha-ha. Semakin tua semakin banyak nutrisinya. Misalnya usianya berapa, Bu Anissa? Misalnya untuk 2 atau 3 minggu setelah dipindahkan ke hidroponiknya, Ha-ha. nah itu bisa di angka 500. 500 apa? 500 nutrisinya 500 kadarnya. Oh. Kadar ppm-nya. Oh, kadar. Ya yang di larutan di dalam airnya. Oh, begitu. Bukan 500 gram, bukan, Bu ya? Bukan. Ini kan ada alat untuk mengukur. Oh, ada alat ukurnya. Betul. Mm-mm. Itu di angka 500 untuk awal. Umur berapa tuh? 2 atau 3 minggu setelah dipindahkan. Jadi abis dipindah dari rock wall tadi, Ya, dipindah ke tempat wadahnya itu, ke Nggih. pipanya itu, Nggih. 2-3 bulan gitu kah? 2-3 minggu. Oh, 2-3 minggu aja bulah. Ya sebentar aja Pak untuk di hidroponik tuh sudah bisa panen. Oh, apalagi diberi nutrisi bulah. Betul. Jangankan bayi buai, tanaman pun mau diberi nutrisi. Iya. Cepat perkembangannya bulah. Oke, Bu, apalagi kendala yang dihadapi ketika ya memberikan edukasi pada anak-anak terkait dengan ini, Bu? Kendala maksudnya kayak hama, Oh, hamanya bulah, ada hamanya bulah. iya kayak ulat, Nggih. belalang, Mm-mm. siput. Mm-mm. Tapi biasanya karena kami tidak menggunakan pestisida, Mm-mm. alami saja. Jadi setiap hari itu kami mengajak anak-anak untuk mengecek Mm-mm. apakah ada ulat atau Oh, iya. ada belalang, Oh, jadi iya, dibuang aja. Karena anak-anak banyak mulai kau aja meletiakan dana bulah. Iya. Sekung kan sebelah sini, kau sebelah sini bulah. Iya. Oke, baik Ibu Anissa dan Ibu Juraida, kita nanti akan melanjutkan bincang-bincang kita setelah kita sajikan dulu satu persembahan berikut. Jangan kemana-mana teman-teman Mitra Tani, inilah Mitra Tani pada program pagi hari ini.
Ya, masih di Mitra Tani dengan tamu-tamu saya yang istimewa di pagi hari ini. Ada ibu-ibu pengajar dari SMPN 5 Tanjung, Ibu Ida Juraida dan Ibu Anissa Nurrahmi. Kita berbincang-bincang terkait dengan budidaya seledri tadi Bu ya. Bu Ida barangkali bisa menjelaskan ini Bu. Tadi sekitar 3 juta Bu ya untuk biaya modal awal begitu Bu ya. Dan itu kan biasanya dipakai rak-rak Bu ya. Semacam rak begitu. Berapa banyak yang bisa ditampung dalam satu rak gitu Bu untuk seledri ini Bu? Berapa, Sa? Sekitar 80 lubang. 80 lubang Bu ya. Oh, jadi mungkin satu paralon ini ya 80 lubang kah begitu atau tidak ya? Tidak, ya. Untuk satu rak itu beberapa paralon. Satu paralon tuh bisa 13 sampai 15 lubang. 13 sampai 15 lubang ya. Oke. Yang barangkali boleh dijelaskan Bu, apakah ada kadar tertentu barangkali Pak ya yang harus dipenuhi untuk bisa menentukan tumbuh suburnya tanaman seledri ini Bu? Karena kan tidak semua media tanam dalam hari ini airnya, karena ini hidroponik Bu ya, bisa tumbuh seledri tersebut. Airnya tuh banyunya nih, nah kira-kira banyu apa? Apakah banyu sumur, banyu hujan kah, atau banyu ledeng kah? Kayak apa nih Bu banyunya nih? Untuk banyunya kami menggunakan banyu sumur aja Pak. Oh, banyu sumur. Iya, karena di sekolah kami kan ada sumur? Iya, cuma airnya itu cuma di sumur. Nah, jadi yang diatur itu pH-nya saja, sama kadar nutrisinya untuk diatur untuk bisa tumbuh tanaman hidroponik. Oh gitu. Ya. Bu, banyunya itu sirkulasi kah atau apa menetap di situ? Berputar. Oh, berputar ya. Oke, artinya ada alat khusus barangkali Bu ya, yang bisa mengatur itu. Dan tadi ada semacam kendala hama dan belalang. Penyakit. Iya. Kayak apa caranya Bu untuk bisa mengatasi hama-hama belalang tuh? Kan bisa saja anak-anak suruh kontrol setiap hari Bu lah karena orangnya banyak. Nah, selain itu mungkin ada cara trik-trik tersendiri Bu untuk mengatasi hal itu. Tadi tidak menggunakan pestisida Bu ya? Tidak. Oh, jadi dikontrol aja kah? Iya. Untuk saat ini alhamdulillah kan nggak ada hama yang harus pakai semprot ini semprot itu kan. Alhamdulillah untuk saat ini nggak ada. Yang ini cuma belalang sama ulat, itu bisa diambil satu-satu. Oh, diambil satu-satu. Oke. Dan ternyata itu lebih efektif Bu ya untuk mengatasi persoalan hama tadi Bu ya. Kami memang tidak menginginkan menggunakan pestisida Pak. Jadi itu ya pengendali hamanya seperti itu saja, karena meminimalisirnya menggunakan pestisida. Tidak menggunakan pestisida sama sekali. Oke. Alami aja lah. Iya. Supaya alami aja Bu lah. Bu Juraida atau Ibu Ida lah, kayak apa Bu caranya bisa tahu bahwa tanaman seledri ini segar, sehat, Bu lah. Dan ini mungkin nutrisinya kurang, ini nutrisinya kelebihan. Itu kan bisa diketahui nih Bu lah. Kayak Pak pengalaman Ibu sehari-hari melihat bahwa seledri ini sehat, seledri ini kada gitu nah. Caranya kayak Bu? Ya, kami punya alat ukur Pak. Jadi ada 2 alat ukur biasanya yang kami cek. Kalau untuk pH itu biasanya kami 5 hari sekali untuk mengecek pH-nya apakah rendah atau apakah naik. Kemudian ppm biasanya untuk nutrisinya apakah kurang. Biasanya debit airnya juga kami cek, karena ini biasa makin tumbuh, makin besar itu biasanya menggunakan banyak air. Jadi biasanya dicek apakah airnya kurang. Kalau airnya kurang berarti harus ditambahkan. Nutrisinya juga ditambahkan, ppm-nya juga, pph-nya juga harus diperiksa. Kalau untuk pph tadi 5 hari sekali, kalau untuk ppm itu 1 minggu sekali biasanya kami cek. Oke, Bu Ida, berapa
kadar normal pH yang ideal untuk tanaman seledri ini, Bu? Itu di 6,6. 6,6 Bu lah? Iya. Oke. Dan airnya kan biasanya dalam wadah paralon itu Bu ya. Seberapa banyak sih airnya tuh Bu untuk bisa membuat tanaman seledri ini tumbuh normal begitu Bu? Apakah hibaki kah? Dipenuhi kah? Atau hanya cukup hanya sekedar untuk terendam akarnya saja atau bagaimana? Itu biasanya Kalau di bawah. pakai tong, air di tong airnya. Bukan, itu- maksud saya yang dalam paralon Dari ini. paralon itu kan airnya berjalan, Pak. Oh, berjalan, air itu berjalan Iya, ya? berjalan, berputar. Mm-mm. Jadi kira-kira sampai akar iya, lah, sampai akar. Oke, sampai akar ya. Dan akar menyerap. akar menyerap Bu ya. Kira-kira sejak mulai tanam nih Bu ya, sudah mulai dipindah di sini sampai panen itu kira-kira butuh waktu berapa lama Bu? Kalau untuk seledri itu 45 hari dari pembibitan. Oke, 45 hari ya. Oke, baik. Kira-kira begitu Pak ya. Oke, dan nanti Bu kita akan berbincang-bincang lagi, kita lanjutkan lagi perbincangan kita di kesempatan pagi hari ini terkait dengan tanaman seledri karena semakin lama semakin menarik nih ngobrol dengan Ibu Anissa, Ibu Ida terkait dan ini minat anak-anak cukup antusias Bu ya untuk setiap hari ngontrol begitu Bu ya. Adakah pembagian tugas kelas ini memeriksa hari ini, kelas ini bagaimana keterlibatan anak-anak selama ini Bu untuk mengontrol supaya tumbuh kembangnya bagus ini seledri ini? Itu sebenarnya kami sudah bagi per kelompok ya Pak. Jadi bukan per kelas karena kami sekolah adiwiyata. Jadi ada kelas yang menangani hidroponik, ada yang Lubang biopori. ya, Oh, lubang iya. biopori. Jadi dibagi kelompoknya. Oke. Dan kebetulan ada kelompok yang mengenai di hidroponik. Oke, baik. Satu lagi barangkali Bu ini terbesit dalam benak saya ketika ini tadi barusan. Bu, ini kan berupa gerombolan nih. Apa namanya Bu lah? Ya bukan gerombolan, sarumpun lah. Ya, rumpun. Dalam dalam lobang nih Bu lah, dalam lobang paralon, lobang paralon. Ya. Kira-kira bisa nggak kita ketahui Bu, dalam satu rumpun ini berapa batang Bu? Kalau yang sehat untuk seledri ini Bu Anissa? Untuk satu bonggol Bonggol lah. Iya. Ha-ha. itu bisa 15 sampai 20 batang, Pak. Oh iya? Yang besar. Yang besar Bu ya? Iya, karena Siap panen misalnya tuh ya? Iya, soalnya seledri ini pasti tumbuh lagi. Tumbuh lagi. Iya. Anakannya masih ada begitu masih ya. ada. Bu, idealnya berapa tingginya ketika sudah bisa dipanen tuh Bu? Cukup tinggi ya, Pak. Sekitar mungkin 20 cm atau 30 cm? 2 jengkal mungkin? Enggak ya? Mungkin Sejengkal lebih. ya. Oke, baik. Ibu Anissa dan Ibu Ida, kita akan berbincang-bincang lagi nanti ya terkait dengan kegiatan-kegiatan ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan ya nanti ada ibu lain ya. Oke, nanti ada ibu yang lain yang akan bergabung bersama kita. Saya ucapkan terima kasih buat Ibu Ida dan Ibu Anissa telah bergabung di Bitar Tani. Nanti akan saya lanjutkan dengan ibu guru yang lain. Barangkali kita akan tahu lebih banyak lagi Bu ya. Dan teman-teman LPPL jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan perbincangan kita setelah sajian yang berikut. Kalau tadi kita berbincang-bincang dengan Ibu Ida Juraida dan Ibu Anissa Norahmi, kali ini ada Ibu Dewi Lita Kartini. Apa kabar Ibu Dewi? Alhamdulillah baik. Saya panggil Ibu Dewi atau Ibu Lita? Ibu Dewi aja. Ibu Dewi aja. Oke, sehat Ibu Dewi hari ini? Alhamdulillah. Bu Dewi, ini bulan puasa nih Bu Dewi. Ada trik mungkin barangkali untuk bisa mengatasi supaya lebih bugar, lebih sehat. Barangkali sebelum kita berbincang-bincang terkait ini Bu Dewi, sehari-hari apa yang Ibu lakukan? Jaga kesehatan aja kah? Iya, jaga kesehatan, jaga menu makanan. Menu makanan Bu ya. Perlu olahraga burung sedikit-sedikit Bu ya. Iya, Oke. sempat. Bu, tadi kita berbincang-bincang dengan Ibu Ida, dengan Ibu Anissa Bu ya, terkait dengan budidaya seledri. Bu, kalau boleh tahu Bu lah, kan tadi dipilih hidroponik nih Bu lah. Media tanamnya apa sih bedanya Bu antara tanam dengan media hidroponik lawan ditanam di tanah?
apa namanya seledri ini. Seledri ini kalau bahasa kita daun sop gitu belah. Iya. Apa Bu bedanya Bu? Apa kalau ditanam di tanah lawan di hidroponik? Iya. Keunggulannya ya Pak Nggih. ya. Iya. Nih. Kalau dilihat dari kelebihannya menanam seledri di hidroponik itu banyak sekali Pak. Bisa kita lihat karena kami langsung saat itu membedakannya dengan menanam membibitnya dengan bersamaan waktu. Jadi kami melihat langsung bagaimana perbedaannya setelah Dites beberapa- misalnya iya, boleh? Iya, sudah langsung. Kemarin kami lihat pertumbuhannya untuk hidroponik itu cepat sekali Pak. Nah, cepat sekali kemudian batangnya juga besar-besar, segar dan rumputnya juga lebih banyak. Rumputnya lebih Iya, banyak. rumputnya lebih banyak. Satu bonggol itu banyak sekali rumputnya. Dan untuk kalau di tanah itu jauh sekali perbedaannya. Kami sudah langsung melihat kemarin kalau di tanah itu lambat, yang jelas lambat sekali pertumbuhannya, kemudian kecil-kecil dan rumputnya juga sedikit hasilnya. Oke, jadi itu yang mendorong SMPN 5 memilih media hidroponik Bu lah. Iya, betul Selain sekali. ini juga merupakan teknologi pertanian. Kalau ditanam di tanah, rigat tangan Bu. Iya, betul. Kasihan juga kan akan Bu lah. Harus bodak dengan media tanah. Dan Ya. kelihatannya cantik dilihat itu Pak kalau di hidroponik. Oh iya kah? Oke. Jadi makin semangat jadinya kita mengerjakan. Oke, semangat itu tentu saja anak-anak juga semangat ikutan, Iya, Bu lah. pasti. Dan tadi bahkan modalnya seperti Ibu Anissa katakan karena dapat adiwiyata Bu ya, Iya. modalnya sekitar 3 jutaan, 3 juta. luar biasa. Dan Bu, ini kan sudah panen misalnya Bu ya. Oke. Bu Anissa saya ke Ibu Dewi dulu ya. Oke, ini sudah panen Bu ya. Itu kemudian berapa lama lagi Bu bisa panen lagi? Kan bonggolnya itu masih ada anakannya Bu ya. Iya, iya. Berapa lama lagi dan kira-kira satu periode tanaman ini berapa kali bisa panen Bu Dewi? Kira-kira tidak terhitung lagi tuh, tidak ada henti-hentinya itu. Oh, gitu, Bu, ya? Karena tunasnya tumbuh terus Pak. Jadi kami terus berjalan terus ini. Jadi pembeli itu tergantung pembelinya, konsumennya tuh mau yang gimana, mau yang dipotong, mau yang langsung dipakai kan dipotong itu. Jadi kami cara panennya itu tidak satu bonggol itu diangkat semua dijual, tetapi kami ambil batang-batang yang sudah siap panen. Jadi kami lihat dulu ketinggiannya, kemudian aromanya dan warnanya yang sudah segar. Jadi kami potong, misalkan dalam satu rumpun itu dapat 5 atau 7 batang ya kami ikat, kami jual Oke. per ikat lah maksudnya. Jadi yang anakannya itu tumbuh terus Pak. Oh iya? Iya, jadi sepertinya itu tidak ada henti-hentinya. Tidak Kalau- ada henti-hentinya. Iya, tidak ada hentinya. Dan kalau sudah terlalu banyak ini bonggolnya tuh sudah bisa kami pisah Pak. Dipecah gitu Iya, ya? dipecah itu. Alhamdulillah berhasil juga kemarin. Kami mencoba menanam di tanah. Ya. Bonggolan yang besar tadi kami bagi beberapa bagian, kami tanam dengan medianya tanah dengan polybag sesuai dengan pesanan konsumen. Ya konsumen itu kan biasanya ada yang pengen pakai polybag ya kami layani. pakai Oh, polybag. jadi berjualnya nih ada yang ikatan, ada Iya. juga yang polybagan. Bu, sebelum ke sana, Bu, tadi imbah dipanen nih, Iya. diputikin nih, Iya. misalnya dipotong gitu. Iya. Masih dalam bonggolan dalam apa namanya paralon tadi. Iya. Kira-kira berapa lama Bu tumbuh lagi dan bisa dipanen lagi kira-kira Bu? Paling 1 minggu kalau nggak salah tuh. Ya Bu, ya ini saya 1 minggu itu. Soalnya cepat sekali Pak itu. Oh iya. Cepat sekali tumbuhnya yang anak-anakan yang tunas-tunas yang baru itu. Oke. Jadi semangat ini Bu Anissa ya kalau melihat cerita dari SMPN 5 ini. Bu Anissa, berapa sih sebenarnya Bu harga jual seledri ini Bu sehingga memilih seledri untuk bisa jadi kegiatan anak-anak di SMPN 5? Apakah nilai jualnya dan rentang waktunya untuk bisa panen lagi itu lebih cepat dibandingkan dengan pokcai dan yang lain? Bagaimana harga jualnya, Bu? Untuk saat ini seledri sangat diperlukan Pak karena mendekati Lebaran. hari raya. Oh ya? Ya, jadi harganya mulai naik sekarang. Untuk saat ini satu ikatnya itu bisa sampai 4.000. 4.000? Iya, 4.000 5.000. Kalau kami jual ke pengepul ke tempat-tempat sayur itu bisa 3 sampai 4.000. Kalau langsung ke konsumen bisa 5.000 satu ikatnya. Oh gitu. Iya. Oke, Ibu Anissa, daun sop nih, Iya, daun seledri nih. Sekali panen untuk SMPN 5 Tanjung itu.
Berapa duitnya Bu yang didapat Bu kira-kira Bu? Sekali panen itu kira-kira untuk yang dipotong itu bisa sampai 100 lebih, Pak. 100.000 lebih. 100.000 lebih. Iya. Oh iya. Kemudian untuk yang di ini, yang di pot, Untuk yang di pot dijual berapa biasanya satu pot? satu potnya 10.000. 10.000 ya. Oke, jadi kalau 100.000 dalam satu bulan katanya Ibu Dewi tadi bisa seminggu sudah bisa panen lagi. Iya. Berarti sebulan bisa dapat 400-500 Bu ya? Ya kurang 1.000. lebih segitu. Soalnya kan Oke. kami belum sampai sebulan nih panen. Oh baru nih ya? Baru Masih panen. masih Oh. banyak lagi tuh yang belum dijual. Oke. Kami perkirakan itu sekitar 1 jutaan Pak itu kalau sudah kita habiskan. Oh ya Bu? Iya. 1 bulan. Ini sudah 500 lebih nih kami sudah punya tabungan hasil penjualan. Oke. Bu, untuk apa namanya harga jual sudah cukup bagus, kemudian ini dan harganya bagus tadi Bu ya. Iya. Konsumennya juga ada saja terus pula untuk konsumsi Lewat online kami Pak. online juga. Iya. Wih, hebat banget ini ya. Berarti banyak duitnya nih SMP 5 nanti ya. Oke. Alhamdulillah ya, doakan Pak ya. Amin. Sudah ada ini netizen yang pengen bergabung bersama kita. Kita menyapa dulu ada Tio di Bantangis. Halo Bung Tio. Ya, apa kabar? Mudah-mudahan sehat. Mumpung ada Ibu Dewi, ada Ibu Ida tadi, kemudian ada Ibu Anissa nih. Silahkan bergabung juga seperti layaknya Tio. Tio bertanya ini Bu, apa kendala terbesar yang pernah dihadapi dalam merawat tanaman hidroponik ini Bu? Dan bagaimana cara ibu dan siswa mengatasinya? Kemudian apalagi cuaca lagi turun naik seperti sekarang, apakah berpengaruh terhadap hidroponik yang ada saat ini? Ibu Dewi atau Ibu Nisa? Silakan. Nanti kami tambah. Iya, Kendala terbesarnya? kalau kendala terbesarnya kan untuk saat ini Tidak hujan ada. terus ya Pak ya. Mm-mm. Karena air bisa masuk, air hujan itu bisa masuk ke dalam hidroponik, Mm-mm. ke dalam lubang-lubangnya, Mm-mm. itu bisa meningkatkan pH. Oh Iya. ya. Mm-mm. Meningkatkan pH, jadi kalau hujan, habis hujan pasti diperiksa. Oh gitu. Cara mengatasinya itu Bu ya? Iya, diperiksa kalau air hujan ini pH-nya tinggi. pH-nya tinggi. Tinggi. Sementara kata Ibu Ida tadi pH-nya cukup 6 Bu ya? Iya. Oke, jadi mengatasinya. Nah, kalau sudah tercemar air hujan, kayak apa ini Ibu Dewi? Airnya diganti. Oh, bajunya diganti. Iya, bisa Oh, dengan menyedot dari sumur tadi ya, Bu ya? Iya. Oke. Dan itu untuk air masuk nih, Bu ya? Masuk mencemari. Kalau masalah cuaca panas dingin itu apa pengaruhnya Ibu Dewi? Ya, kemarin kami mencoba menempatkan media itu di yang terlindung ya dengan matahari. Ternyata kurang berhasil. Jadi kami mencari yang mana sinar matahari itu cukup untuk didapatkannya. Gitu. Jadi itu harus juga kita perhatikan, Pak. Oke. Jadi tidak seenak-enaknya kita menaruh di mana, di mata serat atau di samping mata. Jadi matahari itu perlu sekali untuk tanaman. Jadi tetap kita memerlukannya. Oke, baik. Itu tadi Tio di Batangis ya, jawaban dari ibu-ibu bahwa kendala terbesar salah satunya air hujan yang bisa mencemari aliran air. Iya. Tapi caranya adalah dengan diperiksa. Kita periksa, ya. Jikalau ternyata tercemar, pH-nya naik, ya tingkat keasamannya naik, begitu ya, harus diganti Bu ya, Iya. dikuras begitu Bu ya. Kuras. Oke, kemudian juga Bu, kalau misalnya panas terik begitu Bu, kada hangit kah tanamannya nih Bu? Biasanya kuning-kuning kada Bu lah? Kami kan ada payungnya. Oh ada payungnya. Jadi pakai atap. Oke, Bu, kalau kelihatan tanaman itu ada yang berdaun kuning, apa penyebabnya tuh Bu? Mungkin kekeringan lah ya. Atau kering atau bisa juga itu ada patah Pak. Oh gitu. Kalau patah batangnya kan pasti kering tuh. Jadi Oke, bisa kami buang. baik. Saya pikir begitu Pak ya, bincang-bincang kita di kesempatan pagi hari ini. Bu, terakhir apa yang ingin Ibu katakan pada netizen di luar yang lagi nonton TV nih Bu ya? Mungkin mereka hendak coba-coba, kawakah aku nih, wanikah aku nih, apa yang ingin Ibu katakan? Dan ini sudah terbukti nih bahwa itu berhasil dilakukan oleh SMPN 5 Tanjung, menanam hidroponik dan hasilnya luar biasa. 100.000 lah sekali panen kata Ibu Anissa. Benar, bahkan sebulan nanti Setiap hari ada terus pesanan. setiap hari ada pesanan, bahkan nanti omsetnya akan meningkat terus. Apa yang ingin ibu katakan kepada
pemula katakanlah gitu, atau ibu-ibu rumah tangga lah yang hendak berusaha hidroponik ini. Silahkan Ibu Anissa atau Ibu Ida atau Ibu Dewi maksud saya. Ya. Gini, kalau kita sudah yang penting itu niat dulu Pak. Nah, kalau kita sudah punya niat, pasti ada kemauan, ada usaha. Kalau sudah kita cobalah mencari info lewat media sosial atau langsung dengan pakar-pakar yang sudah terbukti hasilnya, bisa kita hubungi karena kita sudah niat ingin maju, ingin berusaha tadi. Setelah itu kita lihat dulu, setelah kita mantap sudah, kita lihat dari info-info dari media sosial tadi. Setelah itu kita menyiapkan modal. Nah, modal itu penting sekali juga. Setelah kita modal, kita sudah yakin bisa, kita buat perencanaan, Pak. Wih, jadi terstruktur juga, Bu ya? Terstruktur itu harus itu. Iya, Jadi iya. kita rencanakan dulu apa dulu yang harus kita lakukan, apa yang harus kita siapkan, ya. Dan itu karena menyangkut sekali dengan modal yang tersedia dari kita tadi. Nah, sudah kita rencanakan, nah aksi nih, ya kan, harus ada aksinya juga. Harus dieksekusi. Iya, benar. Nah, lalu kita mulai, sudah kita yakin, jadi kita siapkan lahan. Ya, lahan itu tidak terlalu besar sebenarnya, apalagi kita skala kecil aja, karena ini untuk rumahan saja, paling untuk kebutuhan konsumsi di rumah ya. Kira-kira 1 meter kali 2 meter sudah cukup lah itu. Oh iya? Ya, yang penting tadi sinarnya sudah cukup, kita lihat dulu lokasinya paskah untuk kita membuat hidroponik di situ atau tidak. Nah, semangat ya, yang jelas itu harus semangat. Jadi jangan takut untuk gagal satunya. Oh, mantap. Itu kuncinya ya Bu Iya, Dewi ya. jangan takut untuk gagal karena setiap usaha itu perlu proses. Nah, proses itu kan pasti ada kegagalan. Karena kami juga tidak langsung berhasil kan, kemarin sudah beberapa kali juga gagal, tapi alhamdulillah berkat semangat kami ya akhirnya kami mendapatkan yang terbaik. Oke. Ya, jadi satu lagi nih Pak, ya jangan lupa, jangan malu, jangan ragu untuk bertanya. Nah, Oh iya? jadi kita siapa ini yang berhasil, kita datangi aja, jangan malu-malu, jangan ragu, kita tanya, kita berbagi, sharing lah. Iya. Bagaimana cara penanaman hidroponik yang baik, itu aja. Oke, luar biasa sekali bincang-bincang kita di kesempatan pagi hari ini ya. Ada Ibu Anissa Nurrahmi, kemudian Ibu Dewi Lita Kartini, dan tadi ada Ibu Ida Juraida dari SMPN 5 Tanjung terkait bincang-bincang kita dan kegiatan di SMPN 5 Tanjung menanam secara hidroponik Bu ya, seledri atau daun sop, dan itu tentu saja hasilnya luar biasa banget. Teman-teman di mana saja Anda berada, terima kasih telah bergabung sampai sejauh ini. Kita akhiri kebersamaan kita bersama ibu-ibu dari SMPN 5 Tanjung. Mudah-mudahan bincang-bincang kita kali ini ada manfaatnya Bu ya. Dan masyarakat juga bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh ibu-ibu atau siswa di SMPN 5 Tanjung. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf salah dan hilap kata. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.